Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kari Channel, rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq, suka sedekah tanpa takut miskin, suka membebaskan budak karena kasihan. Terakhir kita kisahkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Kemudian juga diceritakan bahwasanya suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah bertanya saat dia menjadi khalifah di Kufah. Ini Abu Bakar sudah meninggal dunia, Utsman bin Affan sudah meninggal dunia, Umar dan Rasulullah juga sudah meninggal. Siapa manusia yang paling berani, katanya Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang semuanya, anta ya Amirul Mukminin, engkau wahai Amirul Mukminin. Kemudian diam Ali bin Abi Thalib dan menangis. Akhirnya dia cerita, fi musnadihi an Muhammad bin Aqil an Ali radhiyallahu anhu. Dari Ali radhiyallahu anhu saat dia khutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia semua, siapa manusia yang paling berani? Katanya orang-orang, anta ya Amirul Mukminin. Katanya Ali bin Abi Thalib, bukan. Akhirnya Ali bercerita, suatu hari Quraisy ini pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaza yuhadduhu wa haza yutaltiluhu. Yang satunya mukul Rasulullah, yang satunya narik bajunya Rasulullah, yang satunya maksa Rasulullah disuruh duduk. Dikeroyok Rasulullah ini sama Quraisy. Anta ja'altal aliha ilahan wahida, apakah engkau yang menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Ini dikeroyok Rasulullah, teman-teman. Puluhan orang dihina Rasulullah, dituding-tuding, bisa teman-teman bayangkan. Dan sahabat saat itu tidak ada yang berani semua. Tidak ada yang berani mendekat kecuali Abu Bakar. Datang Abu Bakar, didorong sama Abu Bakar, dipukul yang mukul Rasulullah, ditarik-tarik juga sama Abu Bakar karena mau jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul ataqtuluna rajulan ayaqulu rabbiyallah. Hei, kalian ini mau bunuh orang yang hanya bilang Tuhanku ini adalah Allah? Dilerai sama Abu Bakar, puluhan orang langsung masuk ke Abu Bakar ke tengah-tengah. Dilerai, tarik-tarikan juga sama mereka. Disuruh berhenti sama Abu Bakar. Kalian ini mau bunuh orang yang hanya bilang Tuhanku adalah Allah? Kemudian dilepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Bakar ini manusia pertama yang berani teriak terang-terangan di kalangan kaum musyrikin. Rasulullah duduk di sebelahnya Abu Bakar. Sahabat waktu itu jumlahnya masih baru 30-an orang kira-kira. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ayo kita umumkan keislaman ini. Ya Abu Bakar, nahnu qalil. Wahai Abu Bakar, kita masih sedikit. Jangan sekarang, kata Rasulullah. Terus begitu, ya Rasulullah, ayo kita terang-terangan. Tunggu dulu, terus, ayo Rasulullah, terang-terangan. Sampai akhirnya sama Rasulullah diizinkan. Kemudian Abu Bakar berkhutbah, ngajak mereka masuk Islam. Dikeroyok teman-teman, dipukul pakai sendal zaman dulu, bawahnya itu kayu. Sampai dikatakan tidak tahu mana mulutnya, mana hidungnya, dari saking babak belurnya mukanya Abu Bakar As-Siddiq, diinjek-injek. Bahkan semuanya bilang Abu Bakar ini mati. Tidak ada yang mengira saat itu Abu Bakar As-Siddiq setelah dikeroyok itu dia masih hidup, tidak ada. Dari saking banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya Abu Bakar. Datang Bani Taim, langsung dijegal, dibantu, digotong, dibawa pulang. Ibunya bilang, semoga Allah yang membalas nanti. Mereka tahu Tuhan mereka itu Allah. Tapi kalau mau ibadah, ibadahnya ke patung. Pingsan Abu Bakar saat itu. Ketika melek matanya, sama ibunya mau dikasih makan dan minum. Yang keluar dari mulutnya Abu Bakar, wahai ibu, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, bagaimana keadaannya Rasulullah? Makan dulu, kata ibunya. Ana ndak akan makan sebelum ana lihat keadaannya Rasulullah. Ana ndak tahu, kata ibunya. Tolong datang ke rumahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil waktu itu sudah masuk Islam, tapi dia masih sembunyikan keislamannya. Disuruh ngomong, tolong temui Ummu Jamil, tanya sama dia. Ummu Jamil karena takut masih menyembunyikan keislamannya, pura-pura ndak tahu. Gimana keadaannya Muhammad? Oh, ana benar-benar ndak tahu, kata dia. Ayo antar ana ke Muhammad. Dibawalah ke rumahnya Rasulullah, Abu Bakar dan ibunya.
Subhanallah, sampai ke rumahnya Rasulullah baik-baik saja. Dipeluk erat sama Abu Bakar, katanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini adalah ibu ana. Ibu yang sangat baik sama anaknya. Ibu yang luar biasa kepada anaknya. Tolong doakan dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Kemudian didoakan sama Rasulullah, Rasulullah angkat tangan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat hidayah. Rasulullah belum turun tangannya. Begitu mau turun tangannya Rasulullah, langsung detik itu juga ibunya syahadat. Ummul Khair Salmah bintu Sakhar, ibunya Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah baiat Aqabah yang kedua, semakin kaum muslimin ditindas oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah. Awalnya ke Habasyah dulu, baru terakhir hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka berangkat, semua ini sahabat sembunyi-sembunyi. Diambil peralatannya sebisa mungkin. Apa yang bisa dibawa hijrah. Ditinggal rumahnya mereka sama para sahabat. Itu keistimewaan kaum muhajirin. Bisa dibayangkan teman-teman, rumah yang mereka bangun, yang mereka tinggal di sana, di situ ada anak istri mereka ditinggal begitu saja. Kemana? Ke Madinah. Ada siapa di Madinah? Nggak tahu. Mau tinggal di mana? Nggak tahu. Bismillah berangkat. Diizinkan sama Rasulullah SAW selamatkan agama. Lihat bagaimana mereka menyelamatkan akidahnya. Lihat bagaimana mereka menyelamatkan agamanya. Bukan hartanya yang sama dia diselamatkan, agama yang mereka prioritaskan, semua berangkat. Ada yang berangkat tengah malam karena di Mekah itu ada pintunya, ada yang jaga. Mereka berangkat malam-malam sembunyi-sembunyi karena zaman dulu tidak ada lampu teman-teman. Sampai akhirnya berhasil bisa keluar dari Mekah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dahulu diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW, kita sudah tahu Rasulullah dan Abu Bakar itu sudah sohiban. Jadi kalau datang ke rumahnya Abu Bakar itu biasa, udah sering. Dan Rasulullah kalau datang ke rumahnya Abu Bakar itu ada waktunya. Rasulullah tidak pernah meleset waktunya. Pasti di jam-jam itu Rasulullah datang. Selain di jam-jam itu, Rasulullah tidak pernah datang ke rumahnya Abu Bakar. Tapi di hari itu, Rasulullah datang di waktu yang tidak biasanya Rasulullah datang. Yang mana dikatakan hari itu adalah hari Allah mengizinkan Rasulullah untuk juga berangkat hijrah keluar dari Mekah meninggalkan kaumnya. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di hari itu Rasulullah datang, tapi waktunya tidak sama seperti waktu-waktu biasanya Rasulullah datang. Atana Rasulullah SAW fi sa'atin kana la yati biha. Di satu jam yang Rasulullah tidak pernah datang di jam tersebut, falamma ra'ahu Abu Bakar qala. Saat dilihat sama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan, ma ja'a Rasulullah SAW fi hazihi sa'a ila li amrin hadas. Tidaklah Rasulullah datang di waktu ini kecuali ada perkara yang penting, ada perkara baru, bukan perkara seperti biasa-biasanya. Akhirnya Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk duduk. Fajalasa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah duduk di sebelahnya. Walaysa inda Rasulullah SAW ahadun illa ana wa ukhti Asma binti Abi Bakar. Katanya Aisyah, tidak ada seseorang yang ada di rumahnya Abu Bakar kecuali ana dan saudariku Asma binti Abi Bakar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, akhrij anima indak. Yang ada di rumah sekarang disuruh keluar dulu. Ini perkara yang rahasia, urusannya urusan nyawa. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, tidak ada orang di sini. Cuma ada ana dan 2 orang anak-anak saja. Silahkan ngomong wahai Rasulullah, tidak usah takut, katanya Abu Bakar. Qala innallaha qad ajina li fil khuruji wal hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan aku untuk keluar dari Mekah ini dan untuk hijrah meninggalkan kota ini. Qala Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Terus ana gimana ya Rasulullah? Siapa yang nemenin kamu wahai Rasulullah? Qala as-suhbah, ana datang minta temenin engkau wahai Abu Bakar. Diam Abu Bakar. Bagaimana teman-teman? Rasulullah SAW minta temanin Abu Bakar As-Siddiq. Temenin ana hijrah. Apakah ini bukan tanda bahwasanya Abu Bakar ini orang yang spesial? As-suhbah kata Rasulullah. Iya, ana mau engkau yang menemani.
Qalat, katanya Aisyah, wallahi, demi Allah, ana ndak pernah tahu ada seseorang menangis karena bahagia kecuali pertama kali saat ana lihat bapak ana, Abu Bakar As-Siddiq, menangis karena bahagia Rasulullah ngajak dia untuk menemani hijrah. Hatta ra'aitu Abu Bakar yauma izin yabki, sampai aku melihat bapakku Abu Bakar nangis sampai terseduk-seduk suaranya. Dari saking bahagianya diajak sama Rasulullah untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Summa qala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku sudah siapkan kendaraan ini untuk kita hijrah. Terus juga sewa penunjuk jalan. Ini di padang pasir teman-teman, ndak tahu jalan menuju ke sana. Sewa penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid Al-Kinani dari kabilah Bani Kinana. Wa kana musyrikin. Dia belum masuk Islam. Yang mana beliau ini yang ngasih tahu jalannya. Tapi Rasulullah ndak mau teman-teman. Dikasih kendaraan sama Abu Bakar untuk hijrah ndak mau. Dibayar sama Rasulullah SAW. Kenapa demikian teman-teman? Karena hijrah itu adalah sesuatu yang mulia. Makanya Rasulullah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Hijrah ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW tidak mau tunggangannya dari orang lain, tidak mau. Ana mau bayar sendiri untuk ana hijrah, kata Rasulullah. Amalan yang sangat besar. Lalu teman-teman sekalian, kita tahu Abu Bakar itu punya pembantu namanya Amir bin Fuhairah. Beliau sama Abu Bakar As-Siddiq disuruh gembala kambingnya di siang hari. Terus disuruh lewat-lewat di tempat nongkrong-nongkrongnya orang-orang Quraisy sambil dengerin apa yang dibahas pentolan Quraisy. Dan memang orang Quraisy lagi membahas bagaimana caranya membunuh Rasulullah SAW. Bahkan mereka sudah siapkan semua pemuda dari setiap kabilah yang ada untuk gerebek rumah Rasulullah SAW sebelum hijrah biar mati Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapa yang bunuh, semua kabilah campur tangan untuk bunuh. Bukan satu kabilah saja yang dikambing hitamkan. Jadi semua kabilah tertuduh jika pembunuhan itu terjadi. Tapi Rasulullah bisa lolos dari itu semua. Akhirnya keluar dari Mekah. Dicari-cari sudah hilang Rasulullah SAW. Sampai bikin sayembara yang bisa dapetin Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan berapa banyak unta dan mendapatkan emas yang banyak dan lain sebagainya. Disayembarakan. Semuanya nyari, bisa teman-teman bayangkan, dicari mati atau hidup. Dan Rasulullah tidak bodoh teman-teman. Rasulullah tahu, Rasulullah tidak langsung berangkat, enggak. Rasulullah sembunyi dulu. Sampai keadaan sudah tenang, baru Rasulullah berangkat. Sembunyi di mana? Di Jabal Sur, sekitar 2 atau 3 malam. Wa kanat Asma binti Abi Bakar ta'tihima minat ta'ami idza amsad bima yaslahuma. Asma binti Abi Bakar yang bawain makanan ke gua itu. Dikatakan Asma binti Abi Bakar teman-teman mendaki gunung itu dalam keadaan hamil besar. Naik bukit dalam keadaan hamil besar. Ini kehebatan para sahabiyah. Kita jarang mendengarkan kehebatannya para sahabiyah, tapi ini salah satu ceritanya. Dan juga diceritakan bahwasanya setelah Rasulullah dicari tidak ada sama orang-orang kafir Quraisy, maka mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling dicurigai. Dia sohibnya Rasulullah. Kalau Muhammad hilang, pasti temannya tahu. Didatangilah sama Abu Jahal. Abu Jahal datang, ketok pintu, yang keluar Asma. Faqalu aina abuka yabnata Abi Bakar. Mana bapakmu wahai putrinya Abi Bakar? Qultu la adri. Ana ndak tahu posisinya Abi sekarang di mana, ndak tahu. Mendengar itu langsung ditempeleng sama Abu Jahal, dipukul wajahnya sama Abu Jahal. Geram dia, dicari kok ndak ketemu. Sudah ngutus orang, lolos juga, mau gimana? Ya akhirnya dipukul anaknya Abu Bakar saking geramnya dia. Subhanallah. Wa qalat Asma binti Abi Bakar. Dan juga Asma bercerita saat Abu Bakar berangkat, Abu Bakar ndak meninggalkan harta sedikit pun di rumahnya. Dibawa semua karena takut di tengah jalan ada apa-apa sama Rasulullah. Misal ketangkap, ente dibayar berapa, sini ana bayar. Ditebus, biar dibayar sama Abu Bakar, lepas Rasulullah SAW. Takut ada kebutuhan-kebutuhan di jalan sana. Kebutuhannya Rasulullah SAW dibawa semua hartanya.
Yang ada di kepalanya Abu Bakar gimana bisa menyelamatkan, menemani Rasulullah SAW sampai ke tujuannya tanpa ada hambatan. Akhirnya bapaknya Abu Bakar datang ke rumahnya, Abu Quhafa. Dikatakan beliau itu buta. Datang ke rumahnya, dia tanya sama cucunya, "Wahai cucuku, apa yang bapakmu tinggalkan?" Ini Abu Quhafa ini sudah melarang Abu Bakar untuk terus-terusan membebaskan budak. "Wahai anakku, sudah cukup. Ngapain bebasin budak terus? Kalau mau bebasin budak, cari yang kuat-kuat, yang pintar kerja, bukan orang-orang tidak jelas ini." Makanya sama Allah disebut wasayujannabuhal atqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Bakar As-Siddiq, allazi yu'ti malahu yatazakka, yang terus mengeluarkan uangnya, dikeluarin terus berzakat, bersedekah, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Dan itu ia lakukan bukan mengharap balasan, tapi illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan Allah akan ridho kepadanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ditanya sama bapaknya Abu Bakar, "Apa yang ditinggalkan oleh bapakmu?" Katanya Asma, "Ini bapakku meninggalkan ini wahai kakek." Dikasih kantong tempat biasanya naruh uang itu, diisi batu sama Asma, terus disuruh pegang sama kakeknya ini. Dipegang sama kakeknya, oh ya sudah ditinggalkan harta yang banyak. Padahal dia tidak meninggalkan apa-apa. Lalu dikatakan, "Kenapa aku berbohong seperti itu?" kata Asma. "Aku mengatakan hal demikian hanya ingin menenangkan hatinya kakekku." Lalu teman-teman sekalian, yang mana dikatakan mereka semua hampir saja menemukan di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar sembunyi. Mereka Quraisy ini sudah berdiri di depan pintunya gua itu, yang guanya itu agak turun di bawah. Jadi kalau seseorang berdiri kemudian nunduk lihat di bawah kaki mereka, pasti kelihatan ada kepalanya Abu Bakar sama Rasulullah di bawah mereka, subhanallah. Namun mereka tidak pernah nemukan jejaknya. Akhirnya selesai beberapa hari di situ, berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, kita tahu bahwasanya sudah ditunggu ya sama kaum Ansor dan juga sama kaum Muhajirin yang sudah sampai. Sudah ditunggu. Kapan Rasulullah ini datang, mereka sudah merindukannya. Ditunggu di bukit yang ada di Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW berhenti dulu di daerah Quba. Bangun Masjid Quba, di situ beberapa belas hari baru pindah ke daerah Masjid Nabawi di tengah kota Madinah. Ketika datang, betapa bahagianya orang-orang Ansor atas kedatangan Rasulullah. Saat sampai, sahabat-sahabat nawari tanahnya untuk untanya Rasulullah. Di sini Rasulullah, pakai punya anak. Rebutan ini kaum Ansor ini, katanya Rasulullah, biarin ontanya yang pilih karena dia sudah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala lepas. Dilepas akhirnya untanya Rasulullah, duduk di suatu tempat yang mana di tempat itu persis di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Akhirnya untanya duduk di situ, kemudian Rasulullah bilang di sini akan dibangun masjid. Dan Rasulullah ke rumah Ayyub Al-Ansori, duduk-duduk di sana sama para sahabat semua kumpul di sana. Lalu teman-teman sekalian, kita pindah ke kisahnya Abu Bakar lagi. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti seluruh peperangan yang pernah ada, termasuk di dalamnya perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Dan dikisahkan saat perang Badar, saat mau perang, di dalam barisan tentaranya kaum musyrikin itu ada anaknya Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, yang saat itu belum masuk Islam. Saat masuk Islam, Abdurrahman bin Abi Bakar, dia cerita ke abahnya, "Wahai abah, dulu saat perang Badar, ana melihat engkau wahai abah. Bisa saja saat engkau sibuk, ana tikam engkau dari belakang. Tapi ana mundur dari barisan kaum musyrikin. Apa kata orang? Masa ana bunuh bapak ana sendiri?" Dijawab sama Abu Bakar, "Lau ahdabta lilam amil anta." Kalau engkau ada di depan muka ana saat itu, kata Abu Bakar, ana akan tebas kepalamu dan tidak akan menghindar. Itu anaknya teman-teman. Tidak pilih-pilih, kafir ya kafir. Dan juga teman-teman sekalian, yang mana di perang Uhud tersebar kabar bahwasannya Rasulullah SAW meninggal dunia. Semua sahabat pada lemas saat itu. Langsung Abu Bakar itu menerobos barisan musuh teman-teman tanpa mikir dua kali. Untuk memastikan keadaan Rasulullah SAW, langsung kumpul semuanya di dekat Rasulullah. Yang mana Rasulullah ini terperosok di dalam lubang.
Kita sudah tahu ceritanya, masuk ke lubang yang sudah disiapkan sama orang kafir sebelum peperangan. Dipukul Rasulullah sama musuhnya sampai pecah gigi gerahamnya, sampai serpihan baju besinya Rasulullah itu masuk ke pipinya. Itu yang dialami Rasulullah dan juga para sahabatnya. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bendera yang paling besar. Dia yang pegang saat perang Tabuk, yang mana dikisahkan pada perang itu keadaan kaum muslimin ekonominya lagi susah, teman-teman. Kurma belum panen. Saat perang Tabuk ini ada kisah yang luar biasa. Banyak sahabat mau ikut perang, namun kata Rasulullah, apa yang engkau punya? Ana tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan ikut perang. Jadi yang tidak punya apa-apa ini tidak bisa ikut perang. Mereka nangis karena tidak bisa ikut perang Tabuk. Rasulullah nyuruh para sahabat, ayo sedekah, apa yang kalian punya keluarin. Kemudian datang Umar bin Khattab, yang mana ini dikisahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman anata sodaqah. Suatu hari Rasulullah menyuruh kita untuk bersedekah. Kebetulan ana lagi punya uang, katanya Umar bin Khattab. Fakultu al-yaum asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yauman. Hari ini waktunya ana bisa menang lawan Abu Bakar. Ana lagi ada harta, ana mau sedekahin. Kemudian Umar sedekahin separuh hartanya dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abqaita li ahlik. Ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qultu misluhu. Ana tinggalkan sama seperti yang ana berikan. Artinya setengah hartanya dia. Wa ata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikasih sedekahnya ke Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, ma'abqaita li ahlik. Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitullah wa rasuluh. Ana sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya semua hartanya dikeluarkan sama Abu Bakar. Katanya Umar bin Khattab, semenjak hari itu ana baru sadar bahwasanya selamanya ana tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. La usabikuka ila syai'in abada. Ana tidak bisa menyaingi dalam segala sisi selamanya sudah. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, manusia terbaik kedua setelah para nabi dan rasul. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua Umar bin Khattab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah menunaikan haji wada, Rasulullah menderita sakit. Yang mana sakitnya dimulai di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Sampai dalam satu hari Rasulullah bisa pingsan beberapa kali. Terlalu parah sakitnya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkhutbah kepada segenap manusia dan para sahabat. Rasulullah mengatakan, innallaha khaira abadan baina dunya wa baina ma indahu fakhtaru zalikal atma indallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba, mau tetap tinggal di dunia atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba itu memilih berada di sisi Allah. Orang-orang yang lain dan para sahabat mendengarkan khutbah Rasulullah ini, mereka diam semuanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq nangis terisak-isak. Terus ia menangis. Sampai tangisannya itu buat sahabat-sahabat bingung. Kenapa Abu Bakar menangis? Kenapa? Ini kisahnya dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, karena Abu Bakar a'lamuna. Abu Bakar itu orang yang paling tahu di antara kami. Ditanya kenapa kok nangis? Kalian semua tidak paham, kata Abu Bakar. Yang Rasulullah katakan itu adalah dia. Dia yang sama Allah dikasih pilihan, apa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mau pilih tetap di dunia. Rasulullah menjawab, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih kedudukan tinggi di sisimu. Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih kedudukan tinggi di sisimu. Nangis Abu Bakar. Ini Rasulullah umurnya sudah sebentar lagi. Maksudnya sudah akhir hayatnya Rasulullah SAW. Faqalat Sayyidat Aisyah. Dan berkata juga Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepadaku saat beliau sakit, wahai Aisyah, panggil Abu Bakar bapakmu dan panggil saudaramu. Maksudnya mau dikasih wasiat kalau Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Lalu juga banyak isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW. Isyarat yang lain saat Rasulullah sakit, Rasulullah bilang ke Aisyah radhiyallahu anha, kabarkan ke abahmu untuk jadi imam sholat.
Aisyah tidak mau, jangan ya Rasulullah. Bapakku itu orang yang terlalu lembut hatinya. Tidak bisa kalau ngaji sedikit-sedikit nangis, katanya Aisyah. Disuruh lagi sama Rasulullah, suruh bapakmu, terus seperti itu. Akhirnya yang mana saat itu Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Terus Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan wajah yang pucat. Abu Bakar mau mundur, sama Rasulullah dikasih isyarat tetap lanjutkan jadi imam. Ini juga isyarat bahwasanya setelah sepeninggalanku, engkau wahai Abu Bakar yang jadi khalifah. Akhirnya datang waktu yang ditakuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 13 hari berturut-turut Rasulullah SAW sakit keras, meninggallah Rasulullah SAW di hari Senin Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah meninggal dunia. Seluruh sahabat menangis. Abu Bakar tidak ada di situ saat Rasulullah meninggal. Lagi di tempat istrinya di Madi Salama, agak keluar sedikit dari kota Madinah. Ketika datang kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia, langsung Abu Bakar berangkat ke rumahnya Rasulullah SAW. Masuk Abu Bakar ke rumahnya, dilihat wajahnya Rasulullah SAW. Sambil menangis Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan." Sungguh engkau itu indah ya Rasulullah, hidupmu dan matimu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dengar Rasulullah meninggal, dicabut pedang dari sarungnya, kemudian ia mengatakan, siapa yang berani bilang Rasulullah meninggal, ana tebas kepalanya. Rasulullah tidak mati, Rasulullah cuma ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah panggil Musa 40 hari itu. Siapa yang bilang Rasulullah mati, ana tebas kepalanya. Teriak-teriak Umar bin Khattab di tengah-tengah para sahabat yang sedang menangis pecah atas meninggalnya Rasulullah SAW. Lalu teman-teman sekalian, dalam keadaan sedih datang Abu Bakar As-Siddiq, dipegang tangannya Umar bin Khattab. "Tenang wahai Umar." Langsung ngomong Abu Bakar As-Siddiq perkataan yang ma'ruf. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad adalah seorang rasul yang sebelumnya telah datang rasul yang semisalnya. "Afa in mata ukutila in qalabtum ala aqabikum." Apakah jika ia meninggal terus kalian mau kembali ke masa jahiliyah lagi? Mendengar ayat itu teman-teman sekalian, jatuh Umar bin Khattab, lemas. Dia baru sadar bahwasanya pernah ada ayat ini. Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW sampai dia tidak sadar bahwasanya ada ayat ini. Dia tidak rela orang yang dia cintai meninggal dunia sampai lupa dengan ayat ini. Tapi Abu Bakar yang meluruskan semua. "Fawallahi," katanya Aisyah radhiyallahu anha, "laka anan nas lam yakunu ya'lamuna anallaha anzala hadiyal ayat." Demi Allah, seakan-akan manusia tidak ada yang hafal sama ayat ini. Seakan-akan ayat ini baru turun sekarang ini, padahal mereka semua sudah hafal. Dari saking cintanya kepada Rasulullah SAW, mereka tidak terbesit di dirinya suatu hari akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pecahlah kota Madinah dengan kesedihan. Semuanya menangis tidak tersisa, semuanya bersedih di kota Madinah. Semuanya berduka, semuanya menangis. Dan duka itu masih ada sampai sekarang teman-teman. Setiap dengar kisah ini, kita semuanya bersedih. Kalau kita bahas sirah Rasulullah dari awal sampai terakhir, pasti saat kisah ini diceritakan seakan-akan Rasulullah baru meninggal hingga kita pun merasa kesedihan itu. Beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi seakan-akan beliau masih ada sampai sekarang. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat. Baiatnya Abu Bakar As-Siddiq ini secara ringkas. Ada 2 kali baiat. Yang mana setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, kaum Ansor itu berijtima. Gimana ini? Rasulullah sudah meninggal sekarang. Kita harus punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Akhirnya Ansor lagi musyawarah di situ dan di tengah-tengah mereka ada pemimpinnya. Yang mana di situ dikatakan Saqifah Bani Sa'idah.
Tempatnya mereka duduk, Bani Sa'id, di situ ada pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar datang ke situ bersama Umar bin Khattab. Ngomong di situ sama mereka, apa ini, mau gimana sekarang? Ansor pengen pemimpinnya dari kaum Ansor, sedang kaum Muhajirin pengen dari kaum Muhajirin. Umar mau ngomong nih. Umar udah nyiapin semua kata-kata buat sampaikan ke kaum Ansor bahwasanya kalau Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang jadi. Tapi ternyata sampai di sana Abu Bakar yang ngomong duluan. Abu Bakar ngomong, bukan ngomong ana yang mau jadi pemimpin, bukan. Sama Abu Bakar dipuji kaum Ansor radhiyallahu anhum satu persatu. Pujian yang pernah keluar dari mulutnya Rasulullah SAW kepada kaum Ansor. Kaum Ansor punya fadilah begini, luar biasa dipuji di dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah memuji kebaikan-kebaikannya kaum Ansor yang pernah keluar dari mulutnya Rasulullah. Sama Abu Bakar diceritakan semua ke kaum Ansor, senang kaum Ansor, luar biasa, diangkat sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi satu kata Abu Bakar, Rasulullah bilang, Al-a'imatu min Quraisy. Yang pemimpin itu harus dari Quraisy. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, baiat ini Umar bin Khattab. Kaget Umar, loh kok ana? Ana ndak mau, jangan ana, kata Umar. Akhirnya kita baiat Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang yang Rasulullah wasiatkan jadi imam dan lain sebagainya. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ini baiatul sughra, hanya sebagian orang saja yang berbaiat. Besoknya teman-teman sekalian, baiat kubro, baiat yang besar, baiat yang dihadiri oleh seluruh orang yang ada di Madinah. Membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di masjid. Di sini banyak tuduhan-tuduhan datang, terutama dari kaum Syiah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Buktinya Ali bin Abi Thalib tidak hadir saat baiat. Iya betul tidak hadir, memang tidak hadir. Tapi sudah dibantah sama para ulama, Ali bin Abi Thalib tidak hadir karena sibuk ngurus jenazahnya Rasulullah SAW. Sudah kita bahas barusan. Tapi besoknya saat setelah selesai, Ali bin Abi Thalib dipanggil. Datang Ali bin Abi Thalib terang-terangan berdiri membela Abu Bakar As-Siddiq dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak boleh, tidak ada yang baiat Abu Bakar. Maksudnya dibela sama Ali bin Abi Thalib, disuruh baiat semuanya. Akhirnya semua berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dikatakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan, amma ba'at ayuhan nas, wahai manusia, aku telah dijadikan pemimpin atas kalian. Padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Lihat tawadunya Abu Bakar As-Siddiq. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, ia lemah di hadapanku sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun, bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, kalian tidak wajib taat kepadaku. Kumu ila solatikum yarhamukumullah. Berdirilah untuk solat, semoga Allah merahmatimu. Jadi waktu itu, waktu mau solat, Abu Bakar ngomong seperti itu. Lalu teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kita tahu Usama bin Zaid itu orang umurnya masih 18 tahun kira-kira, sama Rasulullah dijadikan pemimpin untuk nyerang Romawi. Ini sahabat-sahabat yang tentaranya yang sudah lebih banyak pengalaman jadi anak buahnya Usama bin Zaid. Mereka semua mulai musyawarah, ya Abu Bakar, kita ganti aja deh yang lebih pengalaman saja. Dia masih terlalu muda. Apa yang dikatakan sama Abu Bakar? Ana tidak akan merubah apa yang sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ana tidak akan merubah apa yang sama Rasulullah sudah dilakukan. Urusan seperti ini teman-teman, Abu Bakar tidak mau. Tidak berani rubah-rubah yang sudah. Lalu banyak datang orang-orang murtad. Diperangi sama Abu Bakar. Banyak dari mereka yang tidak mau bayar zakat. Saya mau bayar zakatnya sama Rasulullah saja. Saat Rasulullah tidak ada ya sudah, ana bebas, tidak mau bayar. Saya akan perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat diperangi sama Abu Bakar. Katanya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak dinasihatin dulu? Diomongin baik-baik dulu, itu mereka lebih tua dari kita semua. Janganlah.
Apa yang keluar dari mulutnya Abu Bakar? "Hei Umar, kamu dulu zaman jahiliyah berani. Terus sudah masuk Islam, engkau jadi pengecut?" "Tidak ada," kata Abu Bakar, "perang. Aku akan perangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sama wajibnya. Jangan takut," kata Abu Bakar. "Dulu orang-orang itu takut semua kepadamu ya Umar. Bahkan hewan juga takut sama kamu. Sekarang kenapa kamu takut? Kenapa kamu jadi lembut?" "Tidak bisa," kata Abu Bakar. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq punya strategi sendiri teman-teman sekalian. Menyerang itu adalah pertahanan yang paling baik. Tidak disisakan satu tentara sama Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya berangkat dari Madinah untuk perang. Di Madinah tidak ada tentara yang jaga. Diberangkatkan semua sama Abu Bakar As-Siddiq. Kalau diserang Madinah habis. Tapi gimana Allah membela orang-orang yang beriman? Itu kaum-kaum yang tidak senang dengan orang Islam. Saat lewat tentaranya Abu Bakar, mereka itu bukan mikir di Madinah ini sepi, ini bukan. Kita lihat bagaimana Allah jaga kaum muslimin. Mereka ini berpikir, ini yang berangkat sebanyak ini. Yang di Madinah sebanyak apa sisanya? Itu yang ada di kepala mereka. Padahal yang ada di Madinah nol, tidak ada tentara. Semuanya berangkat, diutus ke Syam, diutus memerangi Romawi, diutus ke Persia, memerangi Kisra, belum lagi diutus memerangi kaum murtadin, Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu, dan yang lain-lain. Semuanya tentara turun perang. Dan dalam kurun waktu tidak sampai 1 tahun, Abu Bakar sudah bisa mengendalikan lagi Jazirah Arab. Yang murtad semuanya masuk Islam kembali. Yang tidak mau ya habis mati dibunuh. Stabil lagi. Habis meninggalnya Rasulullah SAW bergejolak lagi. Tapi Abu Bakar bisa kuasai lagi dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Lalu teman-teman sekalian, banyak jenderal-jenderal tentara perang yang dikirim oleh Abu Bakar, Khalid ibn Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Syurahbil dan lain sebagainya. Banyak yang dikirim untuk berperang memerangi Romawi. Terus memerangi kaum murtadin, dan yang selanjutnya dan mungkin yang terakhir bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada waktu wafatnya. Diceritakan bahwasanya di bulan Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi persis meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq umur 63 tahun. Seperti Rasulullah SAW, persis sakit Abu Bakar As-Siddiq dan semakin parah sakitnya, yang mana beliau berkata, "Bismillahirrahmanirrahim, haza ma ahida Abu Bakar bin Abi Kuhafa fi akhiri ahdihi bidunya kharaja minha." Ini yang terjadi kepada Abu Bakar di dunia dalam keadaan dia sudah mau pindah ke akhirat. Ini yang nulis Abu Bakar. Wa inda awal ahdihi bil akhirah. Dan ini awal pijakan kakinya ke negeri akhirat. Karena alam barzah adalah pijakan pertama kita ke negeri akhirat. Beliau sudah sekarat, sudah mau meninggal, dakhilan fiha. Ana akan masuk ke negeri akhirat, aku berwaksiat menjadikan Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahku. Fasma'ulahu wa atiu. Dengarkan dia dan taati dia. Kalau dia berbuat adil, maka itu yang aku harapkan darinya. Dan itu yang aku tahu tentang Umar bin Khattab. Tapi kalau dia berubah, maka urusan dia. Aku hanya ingin kebaikan, tapi aku tidak tahu ilmu gaib. Ini yang dikatakan sama Abu Bakar As-Siddiq saat sudah sakaratul maut. Akhirnya meninggallah Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Khalifatul Mu'minin wa Amirul Mu'minin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana di hari itu langsung diangkat Umar bin Khattab setelah membaca wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi Amirul Mu'minin dan menjadi khalifah yang kedua, yang mana kisahnya insya Allah akan kita kisahkan, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.